Three, two, one. Coba kita lihat tanaman loa yang sudah berumur sekitar 7 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pandas Kreatif. Kali ini saya sedang melihat perkembangan dari pertumbuhan tanaman loa atau bahan bonsai loa yang sudah saya tanam 7 bulan yang lalu. Ini seperti yang dilihat sangat subur, perakarannya sudah tembus ke tanah dan beberapa batang sudah mendekati besar batang utama. Memang ini tidak terlalu besar ya, seukuran 4 cm ya, diameter 4 cm, tapi sudah cukup untuk dibuat sebagai bahan bonsai. Nah, coba kita perhatikan perakarannya. Nah, seperti ini kelihatannya udah banyak sekali akar-akar yang di permukaan. Nah, tinggal kita nanti bagaimana mengarahkan akar-akar ini supaya kelihatannya lebih tertata, supaya akar-akarnya lebih menggurita. Nah, yang perlu diperhatikan dari loa ini, untuk pertama sebelum kita membentuknya, kita harus mengarahkan batang supaya tidak terjadi tumpang tindih batang, supaya tidak kita kesulitan dalam pembentukan selanjutnya. Kita harus membuat karakter dasar dari batang loa yang kita inginkan ke depan, bagaimana bentuk-bentuk yang kita akan pertahankan. Coba kita perhatikan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemotongan. Pertama yang kita perhatikan, ini banyak dari akar-akar yang sudah tembus ke tanah. Ini rencana selanjutnya saya akan pindahkan ke pot yang lebih besar, yang ukurannya lebih besar dan lebih tinggi ya, supaya nanti pembentukan dari akar itu tidak terganggu. Kalau memang kita menginginkan untuk lebih cepat besarnya, kita harus ground atau kita tanam di bawah dulu di tanah langsung. Tapi besok pada saat pembentukan program akar ke depan, supaya tidak terjadi kesulitan kita karena banyak akar-akar besar yang akan menancap ke tanah, sehingga sedikit tidak pasti ada pertumbuhannya akan terganggu nanti kalau kita akan potong perakarannya atau kita akan bentuk terakhir. Memang yang paling dianjurkan adalah kita ground. Nah, coba kita lihat, ini sudah, kalau tidak salah ini kita lihat ada, kelihatannya ada 4-5 dari akar yang cukup besar dan sudah menancap ke tanah. Coba kita lakukan dulu, kita angkat. Oh, ternyata pot plastiknya udah tembus ya, sudah bolong di bawah, karena mungkin karena kropos, karena apa namanya, sudah lama di tanah, sehingga pot ini kropos di bagian bawah, di penampang bawahnya ya. Kita angkat untuk kita pindahkan. Ternyata ada masih beberapa akar yang masih tersambung ya, masih kuat. Kita
potong aja dulu. Memang untuk loa ini pertumbuhannya cukup cepat ya, bisa saja kita setek dari bahan setek atau dicangkuk. Kebetulan ini dulu dari anakan yang sangat kecil, itu pun kita kebetulan saja dapat di halaman rumah yang mungkin dibawa sama burung ya, sehingga tumbuhnya di halaman. Biasanya loa ini kan tumbuhnya di pinggir-pinggir kali. Nah ini penampakan dari akar, dan memang beberapa akar yang sudah cukup kuat ke tanah. Tadi perhatikan ini beberapa akar yang sudah menancap. Saya udah potong, kemudian nanti kita akan rapikan. Kita potong dulu beberapa akar ini supaya nanti pertumbuhannya seragam, lebih merata ya. Kemudian ada beberapa akar serabut yang kita kurangi. Kita biarkan saja beberapa, atau tanah-tanah yang masih menempel di akar kita pindahkan sekarang ke pot yang lebih besar. Ini pot dari bus beton ukuran 60 cm, tinggi setengah meter. Nah, untuk selanjutnya saya akan tanam loa ini di pot supaya nanti kita bisa kontrol pertumbuhan dari akar. Nah, sebelum kita tanam, kita harus lapisi dulu di bawahnya ya. Kita lapisi supaya akarnya tidak langsung turun ke bawah, atau kita langsung tidak langsung menancap ke tanah, tapi pertumbuhannya akan ke samping nanti. Nah, ini lapisan yang sudah saya persiapkan. Ini saya pakai styrofoam. Memang styrofoam ini bisa saja ditembusi sama akar-akar, tapi kan untuk menghalus saja ya, untuk penghalang antara media bawah dengan yang ada di permukaan tanaman atau permukaan akar. Kita potong dulu, ini terlalu besar dia ukuran penyangga di bawah ini atau lapis bawahnya. Kita potong-potong, kita buang sebagian dari lapis bawah. Ini kita tanam kembali ya. Nah, untuk pemotongan dari cabang-cabang ini nanti terakhir saja kita lihat, kita perhatikan mana cabang-cabang yang harus dipertahankan. Untuk selanjutnya, setelah kita tanam begini, kita timbun kembali. Kita timbun dengan media yang sudah disiapkan tadi. Sebelum Anda lanjut menonton video ini, silakan di like serta di subscribe, dan sertakan komentar Anda di kolom komentar untuk perbaikan video selanjutnya.
Silakan dinikmati video ini. Ini dia penampakan dari batang loa yang sudah ditanam tadi. Nah, tinggal sekarang kita akan lakukan pemotongan. Nah, ini pot ukuran tinggi 50 cm, lebar 60 cm. Coba kita mulai pemotongan ya, kita lihat. Nah, ini cukup kita tinggalkan beberapa senti, tapi di sini saya ambil 8 cm dari batang utama dari pohonnya untuk percabangannya, dengan harapan pertumbuhan dari tunas baru di ranting-ranting baru ini untuk anak cabang nanti akan lebih lebih seragam atau lebih kompak. Kita potong. Dan selanjutnya untuk sisa cabang yang tadi yang sudah dipotong, mudah-mudahan bisa tumbuh. Kita tancapkan saja di pinggir pot, di pinggir tanaman tadi ya. Pertama sebagai pagar biar tidak diganggu sama ayam atau sejenisnya. Kita potong-potong nanti. Usahakan cara pemotongannya supaya tidak terlalu panjang yang di atas, tapi mengikuti atau lebih pendek dari ukuran yang di bawah, supaya nanti akan membentuk segitiga. Semakin ke atas semakin pendek. Nah, kita potong untuk beberapa cabang yang sudah sedikit berkayu, ada kayunya ya, sudah yang agak keras kita potong, kita stekkan untuk kita tancapkan saja di pinggir. Dan semoga video ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.